Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta sepak bola Indonesia. Ketemu kembali di channel Bola Itu Bulat, di mana channel ini membahas tentang apa yang terjadi di sepak bola Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kejadian meninggalnya para pemain sepak bola Indonesia saat membela timnya. Berikut ini para pemain bola yang meninggal saat bertanding di lapangan dari berbagai sumber yang bikin penggemar sepak bola sangat kehilangan. Yang pertama ada Alvin Lestaluhu, pemain timnas U16. Terbaru adalah pemain sepak bola Indonesia dari timnas U16 yang harus menghembuskan napas terakhirnya di usia yang sangat muda. Salah satu pemain andalan Indonesia yang lahir pada 18 Desember 2004 lalu ini meninggal, tapi bukan saat berlaga di lapangan, melainkan karena menderita penyakit infeksi otak. Sebagaimana diberitakan Liputan 6, Alvin yang meninggal di usia 15 tahun ini sempat dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta Barat, dan menghembuskan napas terakhir sekitar pukul 10 pada Kamis 31 Oktober 2019 waktu Indonesia bagian Barat. Prestasi yang pernah dicapai Alvin yang membuat bangga timnas Indonesia adalah keberhasilannya mencetak gol ke gawang Filipina pada laga babak kualifikasi Piala AFC di Stadion Madia, Jakarta pada 16 September 2019. Kala itu Indonesia menang 4-0 atas Filipina. Selamat jalan Alvin, tenang di sana. Terima kasih atas dedikasimu mengharumkan nama bangsa Indonesia. Namamu akan terus dikenang di dada Garuda kami. Yang kedua datang dari klub asal Lamongan, yaitu Khairul Huda. Kiper Persela Lamongan, Khairul Huda, harus menghembuskan napas terakhirnya saat berlaga melawan rival timnya, yakni klub sepak bola Semen Padang. Ia meninggal dunia pada 15 November 2017 karena diduga cedera di bagian dada, kepala, dan leher akibat tidak sengaja terkena tendangan rekan timnya saat mengamankan bola. Khairul Huda menghembuskan napas terakhirnya di usia 38 tahun. Beliau berkarir di Persela Lamongan sejak tahun 1999 dan dia sudah dianggap para supporter Persela atau sering disebut LA Mania sebagai legenda dari Persela Lamongan. Dan yang ketiga ada pemain dari Persiraja Banda Aceh, yaitu Akli Fairuz. Pesepak bola asal Persiraja Banda Aceh, Akli Fairuz mengalami cedera saat bertanding melawan PSAP Sigli. Dilansir dari Indosport, Akli cedera dalam pertandingan karena terhantam kaki kiper saat berada di gawang lawan pada bagian perut. Insiden maut itu terjadi pada Mei 2014 dan membuat Akli harus kehilangan nyawa setelah dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani serangkaian operasi. Namun sayangnya nyawanya tak terselamatkan. Dan yang keempat ada Sekau Kamara, pemain yang membela Pelita Bandung Raya. Sekau Kamara meninggal bukan saat bertanding, namun posisi penyerang di Pelita Bandung Raya ini dilansir dari Rappler dinyatakan meninggal saat menjalani latihan pada 27 Juli 2013 lalu. Meski pesepak bola ini berasal dari negara Mali, namun ia meniti karirnya di tim sepak bola Indonesia, yaitu Pelita Bandung Raya. Sekau cedera saat berlatih karena serangan jantung, namun nyawanya tak tertolong setelah dilarikan ke rumah sakit. Ia meninggal di usia 28 tahun kala itu dan jenazahnya dipulangkan ke tanah kelahirannya di Mali, Afrika Barat. Di posisi kelima ada pemain asal Persiba Balikpapan dan PKT Bontang, yaitu Jumadi Abdi. Jumadi Abdi memang mengawali karir sepak bolanya selama 8 tahun di Persiba Balikpapan setelah akhirnya bergabung ke PKT Bontang. Namun siapa sangka gelandang yang pada saat itu berusia 26 tahun meninggal pada 25 Maret 2009 saat timnya bertanding melawan Persela Lamongan. Jumadi kala itu cedera akibat terkena tendangan di bagian perut oleh pemain Persela Lamongan. Namun nyawanya tak tertolong setelah menjalani serangkaian operasi di rumah sakit karena mengalami luka di bagian organ dalam.
Dan yang terakhir ada Eri Irianto, pemain asal Persebaya Surabaya. Eri Irianto, gelandang serang yang terkenal dengan tenangan geledeknya itu, meninggal pada usia 26 tahun saat tampil di laga Persebaya melawan PSIM Yogyakarta pada tanggal 3 April tahun 2000 di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Ia terkena serangan jantung saat beraksi di lapangan. Sang pemain sempat dibawa ke rumah sakit Dr. Anda Sutomo sebelum akhirnya tak tertolong menghembuskan napas terakhir. Insiden bermula saat Eri bertabrakan dengan pemain asal Gabon, Samson Moejine Kinga. Eri pun tidak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Malam seusai kejadian, sang pemain tersebut dinyatakan meninggal dunia karena gagal jantung. Kematian tiba-tiba Eri mengejutkan banyak pihak. Asalnya pemain kelahiran Sidoarjo 12 Januari 1974 ini sedang berada di puncak karirnya. Ia jadi pelanggan timnas Indonesia periode 1995 sampai 1997. Ia adalah sedikit pemain di posisi gelandang serang yang bisa eksis di perhelatan sepak bola tanah air. Eri mencuat bareng Fahri Husaini dan Ansari Lubis yang disebut-sebut pengatur serangan terbaik yang dimiliki Indonesia di era pertengahan 1990-an hingga awal 2000-an. Untuk menghormati jasa-jasa Eri buat tim Bajul Ijo, mes Persebaya di kawasan Karangayam kemudian dinamai Wisma Eri Irianto, dan nomor punggung 19 yang dikenakan pemain berambut gondrong itu pun dipensiunkan sampai saat ini. Itulah beberapa kejadian tragis yang menimpa para pemain sepak bola Indonesia. Semoga para keluarga dan supporter selalu tabah dan berdoa supaya almarhum diterima Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kepada teman-teman pencinta sepak bola Indonesia, terus dukung channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan berita terbaru dari sepak bola Indonesia. Terus maju sepak bola Indonesia. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.